Yo, halo, kembali lagi bersama saya Dian. Dan Desta. Astagfirullah. Oke, apa? Ya, Kali ini kita akan membahas sedikit tips-tips merawat PC. PC. Kita sudah membahas tentang cara merawat PC part 1 yang di Yang part 1 kemarin, itu yang ya. kemarin. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke part 2-nya. Ditunggu videonya ini ya. Oke. oke. Pada tips perawatan komputer atau PC pada hari ini kita akan membahas tentang Hardware. cara merawat hardware ya. Dalam Had- komputer. Ya, dalam komputer. Nah, masih banyak langkah-langkah merawat komputer merupakan langkah-langkah komputer ini banyak nih yang masih salah cara merawatnya. Mungkin bagi sebagian orang ya pemula atau orang awam itu pasti bingung ya, pasti Iya. asal-asalan juga. Sebetulnya itu semuanya itu dalam merawat hardware atau komputer PC itu ada banyak dan nggak gampang sih, cuman kan kalau kita ngikutin langkah-langkahnya itu jadi gampang gitu ya. gampang, Iya, nggak seperti itu. ribet lah ya. Iya. Nah, kali ini kita juga akan sedikit memberikan tips buat kalian ya, tentang hardware itu apa dan kegunaannya apa. Soalnya kalau kita apa ya namanya? Nggak merawat hardware kita, itu performa dari komputer kita itu akan Ya, menurun drastis. Nah, kebalikannya kalau kita merawat PC kita dengan baik, itu performa dalam PC kita itu akan dilancar lah ya. performanya Nggak naik, nge-lag. nggak nge-lag, atau kita buka ini itu ngerendernya nggak lama gitu ya. Ya. Nah, pada hal pertama saat kalian ingin cara merawat hardware komputer, hal pertama yang kalian lakukan adalah menempatkan komputer pada tempat yang dingin. Contohnya nih di ruangan ber AC, Ya, ya. ada kipasnya. Ada kipasnya kalau bisa. Nah, di tempat itu ada, intinya itu ada tempat melakukan Sirkulasi udara lah. sirkulasi udara yang baik gitu ya. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya overheat Overheat pada komputer. pada komputer itu sangat apa ya namanya? Bahaya. Berbahaya lah, Jadi bahaya lah. juga lah, dapat merusak komputer juga, maksudnya jangka waktunya jadi pendek gitulah ya, nggak panjang. Harus ngeluarin duit lagi buat beli yang baru ya. Iya. Boros. Nah, terus yang kedua itu adalah membersihkan debu. Nah, kan di dalam komputer itu ada part-partnya itu pasti berdebu itu. Kalau kita sering dipakai itu pasti berdebu. Nah, itu kalian bersihkan secara rutin, yang apa debu-debunya yang masuk, yang menempel-nempel di komponen, mau itu di dalam casingnya atau di luar casing atau di motherboardnya, CPU-nya, semuanya. Ya minimal dibersihkan Iya, sebulan sekali lah. Ya bisa sebulan sekali dibersihkan biar nggak menumpuk di dalam itulah. Iya. Itu juga Biar kelihatan kayak baru lagi kan. gitu. Bersih. Itu juga mengganggu performa juga itu. Nah, terus yang ketiga menggunakan apa ya? Stabilizer listrik gitu loh. Kayak apa ya? Listrik itu yang kalau kita colokkan langsung ke colokan itu kan pasti langsung ke PC. Nah, kalau kita pakai stabilizer listrik itu kita bisa setting-setting. Ya, Nah, biar itu ya stabil lah. stabil dan apa namanya penggunaan listrik kita itu nggak terlalu banyak gitu ya, dan jadi lebih hemat juga. Kalian juga bisa menggunakan UPS lah. Nah, kalau kita nggak pakai itu sih kan itu ibaratnya langsung masuk ke power supply ya, itu apa ya, nanti kestabilannya itu kurang gitu. Nah, kalau kita pakai stabilizer itu otomatis power supply kita itu akan terjaga kestabilan tegangan listriknya.
ya. Nah, yang Ini nih ada lagi cara merawat software pada komputer. Oh Tadi iya, kan hardware kan. iya. Nah, sekarang mesin software. Ya, Gimana oke. itu caranya? Nah, pada software itu mungkin itu apa namanya ya? Masih sama yang hardware itu masih sama sedikit lah. Yang pertama itu software itu apa ya namanya? Sistem dalam komputer, sistem operasinya gitulah. Iya. Dan ada banyak cara perawatannya secara signifikan dan apa ya? Namanya apa ya namanya lebih baik lah, yang langkah-langkah yang lebih baik dan apa langkah-langkah yang baik ya, langkah-langkah yang benar ibaratnya, yang secara apa ya, secara garis besarnya lebih Lebih aman. lebih efisien gitu. Nah, yang pertama itu kalian apa ya, backup sistem komputer. Kalian backup aja itu sistem komputer, karena itu apa ya, tindakan preventif maintenance ya, agar kita lebih mudah merecovery sistem kita jika terjadi kerusakan itu, takutnya gitu ya. Ya. Soalnya kan saya juga pernah ngalamin ya Pernah ngalamin apa itu? itu Di sini kok bang? enggak, tiba-tiba datanya hilang semua gitu. Wah bahaya. Kalau ada Bahaya. data yang penting kan kita rugi. Iya, kan? rugi. Ibaratnya itu kan data adalah uang, Iya, cuan. cuan ya. Cuan is number one. Iya, Nah, terus eh kita kalau dengan cara membackup sistem komputer itu akan menghindari kita terjadi kerusakan ya. Untuk membackup sistem ini biasanya kalau saya nih menggunakan bantuan software Macrium Reflex free edition is used to do backup, atau cukup dengan menjalankan utility system restore. Nah, sebelum dan sesudah menginstal suatu aplikasi, nah intinya kalian bisa menggunakan aplikasi yang tadi saya sebutkan, itu bagus itu buat membackup sistem komputer kalian. Ya, Nah, tidak ada yang hilang ya data. iya, jadi cadangan lah ibaratnya, kayak takutnya gitu ya. Iya. Soalnya kan kita nggak tahu. Karena kalau ada aset kan nih. Iya, apalagi itu namanya musibah yang tidak terduga soalnya ya. Kita kan juga nggak tahu juga, ibaratnya kayak tsunami itu tiba-tiba. Nah, Nggak tahu ada hujan. nah Badai. terus yang cara kedua, kalian bisa menjalankan scan komputer dengan antivirus. Itu bagus tuh. Takutnya kayak laptop kita atau PC kita terkena malware, itu bahaya. Wah, bahaya sekali. Bisa-bisa ada akun yang diretas, atau kita kemasukan virus jadi performa komputernya itu melambat, ya lemot. Nah, kalian bisa itu apa namanya, menginstal antivirus. Ada banyak sekali antivirus di komputer itu, kalian bisa milih semuanya itu work semua lah, bekerja semua lah. Itu antivirus juga bagus melindungi komputer kalian dari virus-virus yang berbahaya ataupun malware ya. Dan itu juga untuk memastikan kalian terbebas dari virus ya. Nah, cara ketiga adalah melakukan update Windows. Nah, kalian sering-sering tuh update Windows kalau PC kalian apa namanya speknya luar biasa, ya update aja. Cuman kalau di tren ke bawah atau low end itu ya bahaya. nggak bahaya, cuman nggak usah keseringan diupdate lah, soalnya kan memakan RAM besar, memakan apa, memori besar lah. Ya, Terus minimal kalian 3 bulan sekali. iya Bisa lah. bisa. Nah, terus kalian juga bisa itu update antivirus. Nah, kalau update antivirus itu wajib, soalnya biar apa namanya, software kita itu tidak ada virusnya, seperti itu. Semoga dari tips-tips hari ini bisa memberikan kalian sedikit wawasan atau ilmu baru yang baru tahu buat
para awam dan Para pemula ya. pemula Iya, seperti itu. Oke. Mungkin kami yang dapat kami sampaikan mungkin segini. Mohon maaf bila ada salah. Kami mohon maaf. Kami mohon maaf telah loh. Oke. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya maupun Desta. Semoga video ini semoga topik kali ini bisa memberikan wawasan ya. Ya. Oke, sekian dari kami. Ya, sekian dari kami. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.